Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Redmi Note 10 Pro. Dan pada custom room yang akan saya bahas kali ini adalah custom room yang pernah saya sebutkan pada video sebelumnya bahwa saya akan membahas custom room ini. Jadi untuk custom room yang saya pakai kali ini adalah Superior OS yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2024 dengan versi Android 14. Terus patch keamanannya berada di tanggal 5 Februari 2024 dan kernelnya sudah saya ganti dengan kernel dari Strix. Karena untuk kernel bawaan dari custom room ini masih menggunakan kernel Perp. Nah, untuk Superior yang saya pakai kali ini adalah versi Vanilla. Jadi untuk aplikasi gapsnya ini sangat minim. Bahkan saat pertama kali install, room ini aplikasinya sangat sedikit. Tapi untuk penyimpanan sistemnya sudah memakai memori cukup banyak, sekitar 16 GB. Dan untuk impresi awal ketika saya memakai custom room ini pada device Redmi Note 10 Pro yang awalnya lumayan berekspektasi tinggi, berharap custom room ini dapat digunakan dengan nyaman untuk penggunaan daily ataupun gaming. Ternyata harapan saya itu harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa custom room ini sekarang gak seperti apa yang saya harapkan. Ada beberapa hal yang membuat saya sangat tidak nyaman ketika saya menggunakan custom room Superior OS di Redmi Note 10 Pro. Bahkan ketika baru 1 hari saya mencobanya pun saya merasa sudah ingin segera pindah ke custom room lain karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pada custom room ini tidak ada pintasan notifikasi jangan ganggu pada daftar quick setting. Ya, meskipun fitur notifikasi jangan ganggu ini sudah ada di pengaturan dan sudah diaktifkan, tapi notifikasi dari beberapa aplikasi masih akan tetap muncul sebagai pop-up. Terus yang kedua masih ada pada bagian notifikasi. Nah, untuk masalah ini terdapat di bagian layar kunci. Jadi ketika layar HP-nya ini dalam keadaan terkunci, untuk notifikasi dari chat ataupun notifikasi dari beberapa aplikasi lainnya kadang tidak muncul. Terus yang selanjutnya terdapat di bagian keyboard. Nah, untuk masalah ini menurut saya emang cukup risih. Apalagi bagi saya yang suka menggunakan haptic feedback saat mengetik. Jadi ketika menggunakan Google Keyboard, haptic feedback-nya ini sering delay, yang membuat pengetikan jadi kurang nyaman. Ya, meskipun untuk masalah haptic feedback ini masih bisa diatasi dengan mengganti keyboard ke keyboard AOSP. Dan dari beberapa masalah barusan, masalah itu hanyalah beberapa dari masalah yang terdapat dari custom room ini. Sedangkan ada 2 lagi masalah yang menurut saya emang sangat mengganggu untuk pemakaian saya. Dan yang ini sangat membuat tidak nyaman. Yang pertama untuk masalah suhu. Nah, yang satu ini emang sebuah masalah yang bisa membuat sebagian orang tidak nyaman. Apalagi kalau bukan masalah panas. Jadi untuk masalah panas ini sering kali terjadi ketika saya sedang memakai custom room ini. Padahal HP-nya ini cuma dipakai buat kebutuhan sosial media. Apalagi kalau lagi lihat streaming, pasti suhu HP-nya ini akan terasa cepat panas. Tapi bukan cuma dipakai buat lihat streaming saja. Soalnya ketika dipakai buat daily pun, untuk suhu HP-nya ini akan terasa cepat hangat. Ya memang sih untuk masalah panas ini bukan cuma gara-gara dari custom room ini. Karena untuk karakter dari HP Redmi Note 10 Pro ini memang cepat panas. Tapi kalau saya rasakan dari beberapa custom room yang pernah saya coba pada device ini, ternyata sudah ada custom room yang bisa membuat HP-nya ini tidak cepat panas. Seperti Edit OS misalnya yang pernah saya bahas. Dan untuk masalah panas ini juga tentunya akan sangat berpengaruh ke performa serta tingkat kestabilan yang dibawa oleh custom room ini. Nah, untuk masalah inilah yang pada akhirnya saya sangat tidak nyaman ketika saya sedang memakai custom room ini. Kalau dipakai buat daily saja suhunya sudah lumayan berasa hangat, apalagi kalau dipakai gaming. Dan untuk performa serta tingkat kestabilannya sendiri pada custom room ini ya begini. Dipakai buat main game PUBG dan turun di event hasilnya sangat tidak nyaman. Gameplaynya sering terjadi frame drop, bahkan ketika turun di event FPS-nya bisa turun ke angka 15 FPS. Dan bukan cuma di event saja, kadang kalau main santai pun di game ini sering terjadi frame drop yang cukup berasa, yang membuat gameplay kita itu jadi kurang nyaman sekali. Terus untuk performa pada game Mobile Legends pun sama seperti pada game PUBG. Saat saya main game ini dengan settingan grafik medium dan frame rate ultra, hasilnya kurang stabil. FPS-nya sering naik turun, dan FPS-nya ini sering stay di angka 80 atau 70-an FPS. Bahkan bisa turun ke 60 FPS. Padahal di settingannya ini sudah saya set ke 120 FPS. Tapi tetap saja untuk FPS-nya ini bisa drop ke 60 FPS. Padahal grafik yang digunakan pada game ini berada di grafik medium. Jadi itulah beberapa masalah yang membuat saya sangat tidak nyaman ketika saya memakai custom room ini. Tapi kalau kita lihat dari segi UI experience, jujur saja saya sangat suka dengan UI yang dibawa oleh custom room ini. Meskipun pada Superior ini masih memberikan UI yang stok, tapi saya rasa untuk UI-nya ini ada feel yang berbeda dengan beberapa custom room AOSP lainnya.
Apalagi pada ROM ini sudah membawa beberapa fitur tambahan yang cukup banyak yang bisa membuat tampilannya ini jadi lebih menarik, karena ROM ini sudah membawa beberapa fitur untuk merubah tampilan seperti pada ROM AOSP lainnya. Dan fiturnya sudah tersedia di pengaturan Superior Lab, cuma yang disayangkan pada ROM ini tidak menyediakan fitur untuk membuka FPS di dalam game. Terus untuk fitur basic lainnya dari Android 14 yang berada di bagian tampilan, serta wallpaper dan gaya masih sama seperti pada ROM AOSP lainnya. Terus untuk kamera bawaan juga pada ROM ini sudah include MIUI kamera. Tapi untuk MIUI kameranya ini agak aneh karena tidak ada pilihan kamera ultrawide serta tidak ada mode malamnya. Terus untuk yang lainnya seperti Dolby Atmos di sini juga sudah tersedia. Dan hanya itu saja sih untuk pembahasan pada custom ROM ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.